Bersyukur kepada Tuhan untuk kita semua yang boleh beribadah. Mari kita sama-sama berdoa mempersiapkan hati untuk mendengar firman. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan kami boleh datang kepadamu di dalam pujian yang kami telah serukan, di dalam syafaat yang kami boleh panjatkan, dan di dalam kesempatan kami menerima rahmat anugerah-Mu untuk menerima firman-Mu. Oh Tuhan, berbelas kasihlah atas kami gereja-Mu. Biarlah kiranya kami menjadi orang-orang yang terus Engkau pimpin di dalam kehidupan kami, menjadi umat-Mu yang dikuduskan, yang dikhususkan menjadi alat kemuliaan-Mu, menjadi saksi-Mu di tengah-tengah zaman ini. Sehingga kami membutuhkan kebenaran firman-Mu memimpin langkah kami. Tuhan beranugerahlah, beri kami anugerah firman-Mu pada pagi hari ini. Buka hati, pikiran dan telinga kami menjadi orang-orang yang mau terus merindukan, mendengar, memikirkan, merenungkan dan menghidupi kebenaran-Mu. Berbelas kasih atas kami serahkan hamba-Mu yang memberitakan dan menyerahkan setiap kami di dalam ibadah di tempat ini, sekaligus juga untuk anak-anak kami, untuk kelas sekolah minggu dan remaja. Tuhan sertai, berkatilah ibadah pada pagi hari ini, firman-Mu yang akan diberitakan pada saat ini. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jemaat dipersilakan duduk. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan kita di dalam Kisah Para Rasul, dan setelah pendengaran pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, kita akan melangsungkan perjamuan kudus. Mari kita membuka Kisah Para Rasul pasal yang ke-10. Terlebih dahulu saya membacakan Kisah Para Rasul 9, ini bagian yang panjang memang, tapi kita sama-sama membaca teksnya terlebih dahulu ya. Saya akan membacakan Kisah Para Rasul 9 dari ayat 32 hingga angka 43. Lalu kita membaca Kisah Para Rasul 10 secara bergantian dari ayat pertama hingga ayat yang ke-36. Supaya kita melihat seluruh rentetan narasi dari Kisah Para Rasul. Demikian firman Tuhan, saya bacakan Kisah Para Rasul 9 dari ayat 32. Pada waktu itu Petrus berjalan berkeliling, mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun berbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau, bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat hal itu, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal, dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana ia dibawa ke ruang atas, dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyemak kulit. Sekarang kita membaca bergantian dari ayat 1 sampai ayat 36 pasal 10. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Itali. Ia saleh. Catatan itu menjadi penting dalam Kisah Para Rasul. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus.
Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, yang diturunkan ke tanah. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu? Sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Kornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Petrus. Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah roh, "Ada 3 orang mencari engkau." Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, "Akulah yang kamu cari, apakah maksud kedatangan kamu?" Dan mendengar apa yang akan kau katakan. Ia mempersilahkan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka, dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Jadi panggil semua keluarga berkumpul. Ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya, dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil, lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu apa sebabnya kamu memanggil aku. Dan ia berkata, "Kornelius, doamu telah didengarkan Allah dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Karena itu segera kusuruh orang kepadamu dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu." Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Teman sekalian, ketika kita membaca seri dari Kisah Para Rasul, khususnya di dalam pembelajaran sebelumnya kita telah membaca Kisah Para Rasul pasal 9.
Lalu bacaan bertanggapan kita lanjutkan di dalam pasal 10 ini. Setelah dari narasi panjang kita melihat satu rentetan cerita yang sangat menarik. Kisah-kisah pertobatan yang sangat luar biasa diceritakan dengan cerita yang sangat fantastis kalau difilmkan. Mulai dari kisah kematian Stefanus menjadi satu cerita yang begitu spektakuler dan begitu besar. Tidak berhenti di situ, dengan adanya kematian Stefanus, jemaat ketakutan, akhirnya terjadi penganiayaan. Lalu mulailah tersebar seluruh orang dari Yerusalem pergi berbagai tempat lari karena penganiayaan. Termasuk para rasul, termasuk para diaken yang dipilih. Dan salah satunya dilanjutkanlah narasi dari pelarian itu, Filipus yang adalah teman dari Stefanus akhirnya dipakai Tuhan untuk pergi naik sampai ke Samaria, dan di sana dia dipakai Tuhan mengkhotbahkan firman Tuhan dan mempertobatkan seisi kota. Orang Samaria dipertobatkan, bahkan di situ ada pertobatan palsu yang terjadi dari Simon, seorang ahli sihir. Tidak berhenti di situ, setelah pertobatan dari Samaria, Filipus digerakkan untuk pergi mengkhotbahkan kepada sida-sida Ethiopia. Lalu dari kisah itu, sang penganiaya melanjutkan perjalanannya, sang jihad itu di dalam perjalanan untuk pergi ke Damsyik. Maka ketika dia di dalam perjalanan, Saulus itu, sang penganiaya hendak menangkap umat Tuhan, tapi di dalam perjalanannya menangkap umat Tuhan, dia yang ditangkap Tuhan. Dia ditebus, dia dijadikan rasulnya Tuhan untuk menjadi seorang yang akan melayani Tuhan, dan bahkan dia yang akan menjadi orang yang dianiaya oleh karena nama Tuhan. Mari kita perhatikan rajutan cerita-cerita yang sangat epik, rajutan cerita yang sangat seru. Tapi tiba-tiba ceritanya sepertinya patah. Seru, keren, sampai pertobatan si manusia radikalisme itu, si Saulus menjadi Paulus itu. Dari situ ceritanya mau kemana nih? Apa yang akan terjadi kepada Saulus? Kurang lebih gitu ya kalau kita mengimajinasikan film. Sedang seru-serunya lihat pertobatan itu, tiba-tiba putus. Kisah Paulus hilang, nggak dilanjutin. Lanjut kepada kisah yang tidak spektakuler. Masih pasal 9 tadi yang saya bacakan, kita melihat tiba-tiba kisahnya Petrus. Tapi Petrus tiba-tiba dikatakan sedang berjalan keliling kepada jemaat-jemaat, maka kisah spektakulernya berubah kepada kisah, siapa itu tadi namanya? Saya jadi lupa namanya. NMS, lalu lanjut kepada di Lida, lanjut kepada Dorcas di Yope, lalu pertemuan dengan Cornelius di Kaisarea. Kok sepertinya nggak nyambung ya, kalau secara urutan rentetan cerita nggak seru jadinya. Nah ini yang kita mau lihat, sebenarnya apa yang menjadi cara penulisan Lukas di dalam kisah para rasul. Kenapa sepertinya ceritanya patah? Bahwa sebenarnya Lukas menulis kisah para rasul bukanlah bertujuan seperti sebuah dongeng yang seru, seperti dongeng nenek-nenek tua kepada cucu-cucu yang membuat ada efek dramatisir. Bukan itu tujuannya Lukas menceritakannya. Bukan juga kisah superhero yang dimana menjadi satu rentetan orang-orang spektakuler yang dipanggil Tuhan dan akan dipakai Tuhan. Orang-orang besar supaya kelihatan menjadi cerita yang seru dan keren. Bukan saudara, bukan itu. Karena kalau itu tujuan Lukas mencatat, maka benar memang susunan cara penyusunan kitab kisah para rasul ini ditulis oleh Lukas memang sangat berantakan. Kacau kalau kayak gitu cara susunnya. Tiba-tiba lompat. Tapi kalau kita melihat cara penulisan dalam motifnya Lukas, kita akan melihat ini menjadi catatan yang begitu indah. Maka sebenarnya sekarang kita melihat bahwa kisah para rasul dituliskan bukan untuk kisah superhero, bukan untuk kisah dongeng, melainkan untuk menyatakan kisah penyebaran Injil. Ini tujuannya. Maka mari kita lihat rajutannya, kenapa ini menjadi catatan yang indah, seperti lompat and yet menjadi beauty. Paling tidak 3 hal yang kita bisa perhatikan. Pertama, bahwa perjalanan Injil itu dari semenjak kisah para rasul pasal 1 dan dari Matius pasal 28 amanat agung, sinkron dia dikatakan apa? Bahwa pengabaran Injil itu menggenapi amanat agungnya Allah. Maka story dari kisah para rasul adalah story dari penggenapan apa yang dikatakan oleh Kristus dari amanat agung. Dan di dalam pasal 1 ayat 8 dikatakan bahwa Injil akan mulai tersebar, mulai dari Yerusalem,
Yudea, Samaria, hingga ke ujung bumi. Maka sekarang perhatikan perjalanannya. Sekarang perjalanan itu bergerak terus, bergerak keluar. Mulai dari Yerusalem sampai akhirnya muncul penganiayaan. Dari ke Yudea, ke Samaria, sekarang bergerak ke seluruh bumi, ke ujung bumi. Terus bergerak pengabaran Injil. Maka motif ini yang mau ditunjukkan oleh Lukas di dalam penulisannya. Yang kedua, tidak hanya demikian, dan motif yang kedua dari pengabaran Injil, penyebaran Injil, bahwa Injil itu diberitakan bukan hanya bagi orang Yahudi, tetapi juga bagi Gentiles, bagi orang-orang yang tidak termasuk hitungan dari orang perjanjian lama. Sekarang tercatat, maka mulai dari orang-orang di Yerusalem, mulai khotbah Petrus di Serambi Salomo, sampai akhirnya bergerak kepada Filipus, sampai bergerak kepada janda-janda di Yerusalem, sampai akhirnya bergerak keluar ke Samaria dan seterusnya, kepada orang-orang yang tidak masuk hitungan di dalam tradisinya Judaisme. Ketiga, di dalam hal ini kita boleh melihat bahwa kisah penyebaran Injil bukan hanya bagi orang-orang besar. Dari tadi ada catatan tentang orang-orang spektakuler yang dipakai Tuhan. Tetapi indahnya, inilah cara Lukas men-setting kisah para rasul. Ketika semua orang dari semua kalangan membaca ini, semua orang sadar, semua orang dari semua lapisan diundang untuk menerima kasih Kristus. Bahwasanya ternyata kisah dari orang-orang marginal yang sama sekali tidak dapat perhitungan atau ditilik orang pun, dilihat orang pun tidak penting, tidak ada yang mau lihat. Tapi dari kacamata manusia, orang-orang miskin itu, para janda itu, bahkan orang-orang kafir itu, tidak usah dilihat, ngapain dilihat. Tapi sekarang Injil diberitakan kepada mereka. Ada kisah-kisah spektakuler orang-orang besar dipakai Tuhan, tapi namanya tidak dicatat. Tapi ada kisah-kisah orang yang tidak penting menurut kacamata dunia, tidak ada prestasinya, tapi namanya dicatat mengalami pertobatan. Ngapain yang hal kayak gini harus dicatat? Nah, inilah gambaran dari kisah para rasul men-setting penyebaran Injil. Eneas siapa? Out of nowhere muncul namanya, orang lumpuh 8 tahun dipanggil Tuhan sembuh dan selesai. Setelah itu namanya tidak pernah dicatat. Oke lah, kalau Dorcas masih ada kontribusinya. Seorang wanita miskin tapi rela setengah mati bekerja jahit-jahit untuk tolong para janda-janda miskin. Dan dia sekarang mati lalu dibangkitkan untuk menunjukkan kuasa Allah. Terlepas dari semua itu, intinya adalah Injil, penyebaran Injil bukan hanya menggenapi apa yang dikatakan oleh Tuhan di dalam nubuatan dari amanat agung, dari Yerusalem menyebar ke seluruh dunia. Bukan hanya kepada orang Yahudi tetapi juga kepada Gentiles. Bukan hanya kepada orang-orang besar tetapi juga kepada orang-orang marginal. Inilah arti dari Injil. Dan justru saudara-saudara sekalian, dari panggilan Injil maka kita dipanggil. Apa yang mau kita simpulkan dalam poin pertama ini? Bahwa ketika orang-orang yang telah menerima Injil dipanggil, ditebus untuk masuk menjadi gereja. Apa tanda dari gereja yang sehat? Kisah para rasul mau mengasih tahu, gereja yang benar adalah gereja yang hidup dalam persekutuan yang heterogen. Bagi kita mungkin ini tidak persoalan. Pokoknya saya di gereja. No, mari kita memikirkan sekali lagi secara serius. Apa salah satu tanda dari identifikasi gereja yang sehat? Gereja yang sehat harus heterogen. Gereja yang homogen tidak menjadi gereja yang sehat. Bukan berarti tidak bisa, tapi mostly tidak bakalan sehat. Maksudnya menjadi gereja yang heterogen itu apa? Baik secara ekonomi, baik secara ras, baik secara umur, dan segala macamnya. Gereja yang sehat mulai dari anak-anak kecil sampai kepada orang tua. Gereja yang sehat mulai dari pasangan yang belum menikahi, yang orang tua dan segala macam. Mulai dari orang yang berekonomi tinggi, ekonomi menengah atau ekonomi kecil. Mulai dari orang bersuku apa. Itu tanda gereja yang sehat. Maka ketika gereja terus hidup di dalam homogennya, gereja itu akan menjadi gereja yang bermasalah. Karena panggilan Injil itu adalah panggilan yang heterogen. Tanda juga menjadi gereja tidak sehat ketika gereja itu homogen semua, itu tanda identifikasi keluarnya. Penginjilannya enggak jalan.
kalaupun penginjilannya jalan, yang dijual adalah kesukaan bersama. Kayak klub jadinya. Klub Avanza, klub sepeda, klub apalah semua klub-klub begitu ya. Karena ada kesamaan selera. Maka ketika gereja berjalan dengan kesamaan selera, gereja anak muda atau gereja apalah namanya ya, maka itu menjadi gereja yang bermasalah. Gereja para pebisnis saja. Nggak bisa saudara, gereja harus heterogen. Tentu akan ada gerusan atau irisan-irisan yang membuat gereja itu tidak bisa sepenuhnya sama semuanya. Ambil contoh, ini bisa disalah mengerti ya, tapi saya harus sampaikan dari mimbar untuk kita sama-sama belajar. Akhirnya memang tanda petik, gereja itu jadi kayak punya segmen. Maksudnya segmen itu bagaimana? Ini pengertian yang salah, lalu saya kasih pengertian yang benar. Di GRII, ini kalimat sombongnya ya, tapi ini salah loh. Di GRII hanya boleh orang-orang pinter. Karena kalau enggak orang pinter enggak nyambung dengar firman, katanya begitu. Tapi kalimat itu salah saudara, bukan. Di GRII segmennya adalah orang-orang yang mau belajar. Nah kalimat ini justru jadi lebih arogan kepada, oh maksudmu gereja lain gak mau belajar? Terserah, whatever, saya gak bilang itu. Tapi the point is, ketika memang gak mau belajar, gak bisa duduk di sini. Lah khotbahnya itu bisa sampai 1 jam, ngapain? Sudah dong, datang kepada gereja yang judulnya 1 jam saja. Praise and worship 45 menit, 10 menit firman, lalu persembahan and then pulang. Ada segmennya kan ya? Segmen gereja 1 jam saja, pokoknya nyanyi-nyanyi tok. Segmen gereja yang cuman mau fly-fly saja. Segmen gereja yang mau dugem-dugem saja. Segmen gereja whatever. Tapi sebenarnya itu satu pernyataan yang salah, and yet kita menyadari itu realita yang terjadi pada zaman. Tapi sesungguhnya kembali kepada prinsip gereja di dalam Kisah Para Rasul. Gereja yang sejati adalah gereja yang heterogen karena memang Injil diberitakan kepada segala lapisan. Inilah berita Injil, berita tentang kasih karunia Allah, anugerah keselamatan yang datang dari Allah kepada semua lapisan, kepada seluruh bangsa. Ini yang mau dinyatakan di dalam motif penulisan Kisah Para Rasul. Makanya sepertinya strukturnya tidak kelihatan struktur yang rapi, tapi sesungguhnya itu menjadi struktur yang menggambarkan pengabaran atau pemberitaan perluasan dari berita Injil yang begitu indah. Maka Tuhan menggiring langkah para rasul bergerak, melangkah membawa Injilnya. Dalam hal ini setelah pertobatan Saulus tiba-tiba digeser ke Petrus untuk menunjukkan pemetaan pengabaran Injil. Perhatikan bahwa dari Yerusalem naik ke utara ke Samaria, dari Samaria naik ke Damsyik sampai kepada pertobatan Saulus, dan di situ dia mulai pemberitaan Injil di Damsyik. Tiba-tiba Injil tidak hanya berhenti di situ. Secara pemetaan narasinya, kenapa ke Petrus? Karena pemetaan arah. Lalu ditunjukkanlah sekarang bergeraklah Injil oleh Petrus ke barat. Jadi tadinya ke utara, Yudea, Samaria sampai ke Damsyik. Tapi sekarang ke barat. Kalau secara kanan ke kiri, tapi secara pemetaan ke sebelah sini ya. Di sini ada laut tengah, lalu menuju ke barat di situ, maka Petrus melangkah dari Yerusalem, melangkah ke Lida, dari Lida jalan terus sampai ke tepi pantai di Yope. Dari Yope nanti pasal 10 dia naik menyisiri pesisir pantai ke atas sampai ke Kaisarea yang adalah kota pelabuhan yang sangat besar. Nah jadi lihat pergerakan catatan Kisah Para Rasul menyatakan tentang pergerakan Injil. Ke utara sekarang ke barat. Demikian kisahnya. Maka apa yang kita bisa lihat dari pergerakan di dalam pelayanannya Petrus saat ini? Kita berpaling dari Saulus ke Petrus. Pertama saudara-saudara sekalian kita melihat di dalam pasal 10 ayat 32. Apa yang dikatakan di situ. Saya bacakan buat kita semua ya. Pasal 9 ayat 32. Pada waktu itu setelah kejadian dalam kondisi penganiayaan sedang terjadi dan belum dalam waktu yang bersamaan Paulus sedang dipertobatkan Tuhan di Damsyik. Pada waktu itu Petrus berjalan berkeliling mengadakan kunjungan kemana-mana.
Kenapa mengadakan kunjungan? Karena jemaat yang teraniaya sudah tersebar kemana-mana, hati yang galau, maka dibutuhkan peneguhan. Siapa yang pergi? Kepala Rasul, sang kepala Rasul. Maka dia pergi kemana-mana, dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Perhatikan saudara-saudara sekalian, hal yang menarik dalam hal itu, kalimat yang sangat sepele, mungkin kita baca lewat, and yet menjadi satu catatan yang serius dari Lukas. Saya bacakan sekali lagi ya. Pada waktu itu, di tengah-tengah penganiayaan, jemaat sudah tersebar. Ada yang ketakutan, ada yang lari karena ancaman dan segala macam. Di tengah-tengah segala hal itu, Petrus berjalan keliling, mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu, ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Apa yang dikatakan Lukas? Lukas memberi nama bagi umat Allah. Saat itu, umat Allah belum disebut Kristen. Nanti pasal 11 pertama kali di Antioquia dikatakan orang Kristen. Dan belum dikatakan sebagai gereja. Maka dikatakan identiti orang-orang yang telah menerima Kristus disebut sebagai orang-orang kudus. Orang kudus, saudara, orang kudus. Bahwa kenapa ini menjadi satu hal yang sangat matters buat mereka di tengah-tengah kondisi yang mereka alami. Inilah yang menjadi kekuatan mereka di tengah-tengah ancaman itu. Ini yang menjadi pengharapan mereka di tengah-tengah badai yang mereka harus hadapi, di tengah-tengah teror, ketakutan akan penganiayaan itu. Maka mereka menjadi kuat bahwa karena mereka orang-orang percaya itu menyadari status mereka di hadapan Tuhan. Bahwa mereka lah orang-orang kudus. Apa artinya orang-orang kudus? Di dalam pengertian kesadaran mereka sadar mereka adalah orang-orang yang telah dipisahkan Allah sebagai milik khususnya Allah yang dikhususkan bagi dirinya Allah sendiri dan dipanggil untuk tujuan-tujuan khususnya Allah. Inilah definisi dari orang yang diselamatkan. Orang yang disebut sebagai orang kudus, yaitu orang-orang yang dipisahkan oleh Allah sebagai milik khusus bagi dirinya Allah sendiri dan dipanggil untuk tujuan khususnya Allah. Saudara, sekali lagi, di tengah penganiayaan, di tengah tantangan, di tengah pergumulan hidup, mereka menjadi teguh karena mereka tahu arti menjadi Kristen, arti menjadi umat tebusan, arti menjadi manusia baru yang telah mendapatkan keselamatan. Saya sebagai orang kudusnya Allah. Saya adalah orang yang telah dikhususkan menjadi milik kepunyaan Allah. Saya yang tidak layak ini, saya yang tadi pemberontak ini, saya yang di dalam kebodohan ini, sekarang telah ditebus oleh darah Kristus untuk menjadi orang-orang yang dikhususkan di dalam tujuan-tujuan khususnya Allah. Maka menjadi pernyataan yang sama yang Tuhan mau untuk kita hidupi dalam kehidupan kita sebagai gereja pada zaman ini. Saudara, sadarilah bahwa engkau adalah orang kudusnya Allah. Saya orang kudusnya Tuhan. Terlepas dari pahitnya hatimu, luka hatimu, atau kekecewaanmu kepada orang-orang di dalam gereja Tuhan. Entah itu saudaramu, entah itu pasanganmu, entah itu temanmu, entah itu partnermu. Tapi semua kita adalah orang kudusnya Tuhan. Amin. Sekarang lihat kiri kanan, kasih tahu, kamu orang kudusnya Tuhan. Ayo kasih tahu. Jangan senyum-senyum tipu-tipu ya. Sincere. Mau bilang sama si gila ini, oh enggak bisa. Saya juga orang gila, saya dikuduskan. Maka saya dikuduskan oleh Tuhan. Saya harus berani berkata, dia pun dikuduskan oleh Tuhan. Inilah gereja, saudara, ini gereja. Maka dengan ini kita boleh merenungkan, masihkah kita menyadari bahwa status dan panggilan inilah yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita boleh sadar bagaimana kita melangkah dalam kehidupan kita. Bukan lagi menjadi saya dalam kepentingan saya, di dalam diri saya untuk kenikmatan saya, tapi dalam kesadaran kekudusan daripada Tuhan telah mengkhususkan saya untuk menjadi milik kepunyaan Allah di dalam tujuan yang dihidangkan Allah untuk saya jalankan. Karena itu saudara sekalian, dengan dasar inilah di satu sisi ini meneguhkan kita di tengah-tengah segala pergumulan kita. Karena kita tetap sadar privilege yang disediakan Allah, saya telah dikhususkan. Ini menjadikan saya menjadi teguh di tengah-tengah ancaman tantangan. Sekaligus dengan saya sadar, kalau saya sadar bahwa saya umat Allah yang dikuduskan oleh Allah. Ini yang membuat saya sadar, tidak bisa sembarangan dengan hidup saya.
Tidak bisa sembarangan dengan langkah saya. Tidak bisa sembarangan dengan langkah keputusan saya. Sehingga saya tidak menjadi orang yang ringan untuk mengkompromikan diri dengan dosa, dengan kemalasan, dengan kebodohan, dengan kedegilan, dengan cara hidup dunia. Tidak ada ruang untuk itu. Sama dengan kesadaran yang terus saya bertumbuh, yang terus saya peka bahwa saya orang kudusnya Allah. Maka engkau tidak akan sembarangan dengan hidupmu. Itu sebab bagian penutup bagian kedua ini. Kenapa banyak orang menjadi sembarangan hidup padahal sudah Kristen? Karena ini, ketidaksadaran akan status. Status yang benar bukan membuat orang menjadi pongah. Saya anak raja. Enggak. Kenapa Tuhan enggak bilang waktu ditebus kamu anak raja? Tapi ulang-ulang dikatakan, hai orang-orang kudusnya Allah. Ada satu atribut kemuliaan di situ, tapi sekaligus ada kegentaran di situ. Karena tidak menjadi sembarangan, tidak menjadi pongah, tapi tidak menjadi minder. Tapi kemuliaan di dalam kesadaran kekudusan. Ini gereja. Maka saudara sekalian, mari terus belajar untuk melihat arti penebusan. Mari kita terus belajar memasuki perjamuan yang akan kita hadapi nanti di dalam kesadaran yang seperti ini. Sehingga kita tidak menjadi orang-orang Kristen yang bodoh. Kedua, apa yang bisa kita lihat di dalam poin ini? Maka ketika perjalanan itu kita lihat mulai dari Lida, dia bertemu dengan Eneas dan menyembuhkan dia yang berbaring sakit 8 tahun karena lumpuh. Lalu dilanjutkan perjalanan itu ke Yope, membangkitkan Dorcas. Tapi tidak seperti dalam Kisah Para Rasul pasal 3, pertama kali Petrus melakukan mukjizat kepada orang yang dekat dengan bait Allah. Orang lumpuh sejak lahirnya disembuhkan dalam nama Yesus. Sebagaimana dalam nama Yesus bangkit engkau sembuh, bangkit Dorcas engkau hidup kembali. Tapi kali ini tidak terjadi tantangan seperti di pasal 3. Di pasal 3 apa yang terjadi? Petrus dikomplain karena menyembuhkan pakai nama Yesus. Tapi di sini nggak ada masalah itu. Kenapa? Karena memang dia tidak berdiri dekat dengan bait suci. Jadi para imam tidak lihat, para imam tidak dengar, tidak ada masalah. Jadi sebenarnya inilah motif politik ya. Kalau orang baik-baik, tidak ada dekat dengan penguasa, tidak ganggu-ganggu, ya oke, aman-aman. Tapi kalau urusannya ada urusan dengan dapur orang lain, tusuk menusuk, tikam menikam. Jadi mereka bukan karena urusan kebenaran atau tidak, hanya urusan dapurnya mereka. Tapi Petrus tidak peduli dengan semua itu. Yang diinginkannya adalah menggenapi apa yang menjadi kehendak Allah, mengabarkan Injil. Maka ketika terjadinya pengabaran Injil dengan cara seperti ini, justru ini menjadi konfirmasi. Konfirmasi apa saudara sekalian? Dia tidak perlu lagi sibuk-sibuk pikir di bait Allah karena Injil sudah menyebar. Maka ini menjadi konfirmasi dengan tidak ada lagi tantangan dari para imam di tempat itu tanda Injil sudah menyebar dan tidak bisa lagi diredam. Dan melalui peristiwa itu justru memberikan harapan yang menandakan pengharapan iman itu sudah tersebar, bahwa pengharapan iman kepada Kristus semakin nyata dari kota ke kota. Tuhan bekerja. Ini yang boleh dilihat di dalam Kisah Para Rasul, sehingga ketika jemaat mula-mula atau pendengar pembaca mula-mula dari Kisah Para Rasul membaca, itu meneguhkan hati mereka bahwa kuasa Allah tidak hanya bekerja di Yerusalem. Janji Tuhan tidak hanya digenapi di Yerusalem, tapi apa yang dikatakan di dalam amanat agung, bahwa kuasa Injil itu bukan hanya beritanya tapi kuasanya benar-benar nyata sampai ke kota-kota lain. Menunjukkan apa? Justru itu konfirmasinya. Kuasa Kristus bukan Tuhan lokalan. Konsep agama pada zaman itu kan agama itu lokalan kan ya. Maka saya percaya Tuhan saya itu hanya berkuasa di sini. Ingat dalam konteks perjanjian lama ketika Elisa menyembuhkan siapa itu jenderal? Naaman. Apa yang dilakukan Naaman? Aku sudah percaya kepada Tuhan bangsa Israel. Tapi aku harus pulang ke negaraku. 2 hal yang dilakukan Naaman. Pertama, minta izin. Karena aku jenderal besar, nanti waktu rajaku menyembah patung berhalanya, aku harus bantu dia dan aku harus sujud menyembah juga ke berhala itu. Tapi hatiku tidak percaya itu. Oke, kata Elisa, boleh. Tapi aku juga mau sembah Tuhan. Lalu bagaimana? Apa yang dilakukan Naaman? Lucu sekali. Dia ambil tanah beberapa karung, dibawa ke keledainya, dibawa ke negaranya. Nanti dia tumpahkan tanah itu di sebidang tempat, lalu dia menyembah Allah di situ. Karena konsep agamanya itu lokalan. Oh iya, tanahnya bangsa Israel, berarti Tuhannya bertahta di sini, aku sembah.
Tuhan masih izinkan karena memang dia iman kanak-kanak yang masih bertumbuh. Bukan membenarkan konsep imannya, tapi karena memang dia masih bertumbuh. Itu tanda faith-nya bahwa dia memang berani sampai bawa tanah itu untuk sadar, aku hanya mau menyembah Allahnya bangsa Israel. Lihat konsep lokalan itu. Tapi sekarang konsep itu diterabas di dalam Kisah Para Rasul. Bahwa kuasa Allah seperti menyembuhkan Naaman tidak hanya perlu di sungai Yordan atau di teritorialnya tempat Israel, tapi Allah Israel adalah Allah segala bangsa. Nanti konfirmasi itu dinyatakan oleh Petrus kepada Cornelius bahwa dia berkuasa bukan hanya di Yerusalem, tapi ke berbagai tempat. Maka itu sebab ketika Petrus pergi menyembuhkan, ini bukan tentang nanti para pendeta sekarang harus bisa terus menyembuhkan. Ini bicara tentang kuasa Injil, kuasa Kristus, bukan teritorial, tapi ke seluruh dunia. Maka kita lanjutkan dalam hal ini. Sebab dalam hal inilah Injil tersebar dan semua orang diteguhkan untuk beriman kepada Kristus yang bukan dewa lokalan. Tentu saudara sekalian di dalam hal ini banyak sekali misteri. Pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak bisa kita jawab. Kenapa Eneas yang disembuhkan ya? Kenapa Dorcas yang dibangkitkan? Di dalam perjalanan beberapa tahun umat Tuhan itu kan banyak juga umat Tuhan lain yang mati. Kenapa nggak dibangkitkan? Di dalam perjalanan yang lain banyak juga umat Tuhan yang sakit. Kenapa nggak disembuhkan? Kenapa harus nama Eneas dan Dorcas yang dicatat? Atau kalau mau lebih keren lagi, waktu Stefanus mati, Petrus bisa bangkitkan kan? Spektakuler langsung, selesai. Nah sekali lagi dengan setting cerita tadi, memang tujuan dari Kisah Para Rasul bukan mau bicara tentang kisah-kisah superhero, kisah-kisah epik yang membuat kita suka seperti nonton film action. Bukan itu saudara. Justru di sini kita belajar maksud dari tujuan semua ini ditulis adalah demi menggenapi kehendak Allah, Injil kasih karunia Allah tersebar. Sehingga kita sadar Tuhan yang menebus kita itu adalah Tuhan yang bekerja di sepanjang zaman, di setiap tempat, di setiap waktu. Dan menjadi konfirmasi buat kita sekarang, Dia yang bekerja di dalam sepanjang sejarah adalah Tuhan yang juga bekerja dalam kehidupan kita sekarang. Teguhlah hatimu. Tak kalah memang sepertinya nama kita tidak dicatat, kita bukan menjadi orang-orang seperti Eneas dan Dorcas, tapi kita tahu perjalanan gereja di dalam perjalanan Kristus yang telah menebus dan kita pun ada di dalamnya. Bersukacitalah sekalipun namamu tidak menjadi bagian yang tercatat, karena bukan itu poinnya, tapi nama Kristus tercatat dalam hatimu dan melalui hidupmu nama Kristus terberitakan. Ini motif dari Kisah Para Rasul untuk kita terima, untuk kita hidupi, undangan yang kita mau hidupi. Melalui hidup kita, di dalam hidup kita, nama Kristus tercatat dan melalui kehidupan kita, nama Kristus terberitakan. Saudara, melalui kisah dua orang yang sepertinya tidak signifikan ini, kita melihat bahwa Lukas menarik kita juga untuk melihat hal-hal yang kecil. Sehingga kita tidak lupa bahwa mereka orang-orang ordinary dan kita orang-orang ordinary adalah orang-orang yang membentuk jantungnya gereja. Perkara-perkara yang dikerjakan oleh Allah bukan berhenti kepada perkara-perkara spektakuler kepada orang-orang besar, tapi gereja justru berjalan di dalam sepanjang sejarah melalui orang-orang ordinary yang ditebus oleh Allah, seperti engkau dan saya. Orang-orang ordinary yang tidak masuk hitungan, and yet Tuhan menebus kita. Inilah orang-orang yang ditebus oleh Kristus dan diundang masuk ke dalam persekutuan sebagai gereja. Privilege yang begitu besar, hak istimewa yang begitu mulia yang Tuhan berikan. Maka tidak bisa take it for granted. Pokoknya aku gereja ya sudah beribadah. No, mari sadari callingnya dalam catatan Kisah Para Rasul. Supaya nama Kristus terpatri dalam hati kita dan melalui kehidupan kita nama Kristus terberitakan. Bukan tunggu, Stephen Tong baru 1 juta lagi muncul. Tidak, dari setiap orang-orang ordinary ini nama Kristus terberitakan, kerajaan Allah dinyatakan. Karena itu saudara sekalian, jangan menutup diri, jangan menutup diri. Jangan membangun tembok pemisah. Jangan melihat kasta. Jangan menunda. Jangan hidup dalam kemalasanmu. Sebab Allah yang memperhitungkan setiap orang sama. Sebab kita dikatakan menjadi orang-orang kudusnya Allah, yang dikhususkan Allah. Karena itu bergeraklah, melangkahlah. Sebagaimana nama Tuhan telah terukir dalam hatimu.
sehingga melalui kehidupanmu nama Tuhan terberitakan. Jangan tunda. Dan fakta saudara sekalian, bahwa orang-orang yang tampaknya biasa dalam kacamata kita, seperti orang-orang ini yang di dalam kacamata orang Yahudi, orang-orang biasa tidak masuk hitungan, ternyata bukankah orang-orang ini yang dipakai Tuhan secara luar biasa untuk mengerjakan maksud dan kehendak Allah. Dengan panggilan yang sama kepada kita sekarang, orang-orang ordinary ini, tapi di dalam tangan pengasihan Allah dipakai untuk perkara-perkara seperti tujuannya Tuhan. Dan bahwa ketika kita menceritakan kisah tentang tujuan besar Tuhan dalam sejarah, ternyata Tuhan mengukirnya lewat kisah-kisah sederhana seperti ini. Bukan dengan cara-cara spektakuler. Jangan berpikir Tuhan pakai kita kalau kita sudah bisa lakukan mukjizat dan segala macam. Tapi mari melihat bagaimana Kristus mengubahkan hidup kita. Berceritalah. Dengan cara itulah sejarah diubahkan. Perjalanan sejarah dipimpin oleh Tuhan. Melalui kisah-kisah pertobatan menjadi kisah kesaksian. Terakhir. Maka dalam hal ini kita boleh merenungkan apa saudara sekalian? Setelah Injil bergerak dari Lida ke Yope, sekarang bergerak ke Kaisarea, ke wilayahnya orang Roma. Kaisarea adalah daerah strategis kekuasaan Romawi. Jadi di setiap kota-kota Kaisar Romawi menempatkan orang-orang pentingnya, tapi berdasarkan grade kotanya. Jadi siapa di situ yang akan menjadi pemimpin? Ya diletakkan oleh orang tertentu. Oh, kota besar ada gubernur yang diletakkan seperti di Yerusalem. Tapi untuk Kaisarea saudara sekalian, itu bukan daerah yang sembarangan. Karena itu kota pelabuhan besar di mana seluruh jalur transportasi militernya untuk spread kemana-mana di situ. Dan distribusi makanan dan ekonominya di situ. Untuk masuk ke Asia, terlalu semangat saya. Untuk masuk ke Asia dan juga untuk naik ke Eropa sebagian bagian kota Roma. Maka ini menjadi kota yang sangat strategis. Jadi harus ditempatkan orang penting di situ dan mengepalai banyak orang di situ. Maka saudara sekalian, meskipun dikatakan Cornelius seorang perwira pasukan, tapi disebut pasukan Itali, menjadi gambaran dari seorang pemimpin besar dengan pasukan elitnya, karena itu kota besar. Once again, ini bukan jenderal-jenderal kacangan, ini orang penting di dalam kerajaan Romawi, jenderal besar ini. Tapi apa yang dicatat? Maka kita lihat gambarannya ya, kita mengimajinasikan narasinya. Di tengah-tengah kota strategis itu, maka sudah barang tentu pasti. Karena itu kota besar, itu pelabuhan sukses, maka yang paling penting ada di situ apa? Kacamata mereka akan melihat ini kota yang diberkati oleh para dewa. Karena itu kota besar, berarti yang paling penting sudah pasti ada. Tempat penyembahan dewa-dewa pasti ada di situ. Kota-kota kecil ya paling satu dewa, dua dewa. Tapi kota-kota besar, dewa-dewa besar mereka harus ada di situ. Menjadi tanda ini menjadi tempat yang makmur karena diberkati oleh para dewa-dewa. Jadi akan banyak kuil-kuil penyembahan dewa-dewa di sana. Kota strategis tidak akan pernah diberi perwira kecil, melainkan perwira penting yang akan dipercayakan berkuasa mengelola kota itu. Karena kalau ada ancaman terhadap kota itu mengganggu stabilitas kerajaan atau kaisar Romawi, maka tidak boleh orang sembarangan. Maka di dalam konteks itu kepada perwira-perwira ini kerajaan Romawi memberikan hak prerogatif besar sekali untuk melakukan apa saja sesuka-sukanya dia, seperti dia layaknya sebagai seorang kaisar di tempat itu. Dia bukan kaisar, tapi dia representatif kaisar. Maksudnya apa? Apapun dia bisa lakukan jika dia menganggap itu sebuah ancaman. Jadi dia bisa melakukan apa saja kepada siapa saja untuk terlalu gampang baginya. Memantikkan tangannya untuk matikan orang, untuk siksa orang, untuk cambuk orang, bahkan untuk salibkan orang ketika dianggap ini tahanan politik mengganggu stabilitas. Salibkan, tidak perlu pakai persidangan sampai ke Roma. Dia berhak melakukannya. Inilah kuasa yang diberikan kepada perwira yang ada di Kaisarea. Mereka punya power dan memang banyak perwira Romawi yang menggunakan power itu untuk kepentingannya, mengabuse orang lain.
Tapi ironisnya di dalam konteks yang seperti itu, bukan ironis sih, indahnya justru. Di tengah realitas yang seperti itu, ancaman yang seperti itu ada dalam pikirannya Petrus. Dia tidak boleh sembarangan ke sana. Dia nggak punya warga negara Rom seperti Saulus. Dia cuma warga biasa. Lalu didengar kabar bahwa ada seorang perwira panggil kamu datang. Ini bukan disuruh undang makan, ini undangan cilaka ini. Karena perwira di Kaisarea, mati saya, mati. Tapi satu hal yang meneguhkan dia adalah yang panggil 2 orang biasa dan 1 prajuritnya. Loh kalau ini panggilan besar, ini prajuritnya banyak bisa tangkap saya. Ngapain nih, ngapain? Jadi di dalam wilayah ini ada satu keraguan di dalam hatinya Petrus. Karena dia nggak ngerti. Ditambah lagi kita lihat nanti penglihatan yang dilihatnya adalah penglihatan yang urusan yang membuat dia bingung. Urusan makanan. Saya percaya yang turun itu babi salah satunya. Pasti babi saudara. Karena babi haram bagi orang Yahudi. Lalu datanglah Kain itu ada binatang. Disuruh sembelih, tusuk babi. Boro-boro babi lihat babi aja haram. Sekarang tusuk dan makanlah. Wah gimana hatinya nggak galau. 3 kali lagi diulang-ulang narasi itu. Lalu ketemu lagi dengan asisten-asisten ini untuk suruh Petrus datang ke sana. Tidak gampang saudara. Tetapi menariknya adalah apa? Di dalam konteks yang sedemikian ada orang-orang yang akan menjadi perwira yang bisa melakukan sesuka-sukanya. Tapi kisah para rasul mencatat justru kebalikannya. Dicatatlah oleh Lukas bahwa sekarang pembaca bertemu dengan seorang perwira kepala yang justru berbeda total dengan cara hidup Romawi yang merasa diri superior, yang akhirnya dikatakan di situ namanya seorang Cornelius yang dikatakan dia bergumul mencari wajah Allah. Dalam kehidupannya yang saleh, dia suka memberi kepada orang Yahudi dan orang-orang kekurangan. Hartanya dihabiskannya untuk orang lain, bukan untuk dirinya. Dia sudah memiliki segalanya. Dia bisa berharap kepada para dewa-dewa Romawi yang menunjukkan kemakmuran di tempat itu. Tapi justru dicatat, dia cari Tuhan. Pasal 10 ayat 2. Ia saleh. Ia serta seisi rumahnya takut akan Allah dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Loh, sudah ada loh di situ para dewa, enggak mau dia. Lihat gambaran pola yang sama ketika terjadi ke selatan, Filipus dari Samaria tiba-tiba dikirim ke bawah jalur Gaza untuk ketemu sida-sida Ethiopia. Orang yang besar, orang mulia, yet enggak melihat dewa-dewanya jadi pengharapan. Di utara terjawab, di selatan terjawab, di barat kepada orang besar yang lebih besar lagi, kepada pegawai Romawi. Sekarang tercatat, dia pun menjadi orang yang mencari wajah Allah. Dia sudah memiliki segalanya, and yet tidak menjadi penting. Menarik saudara sekalian, ayat 3 dikatakan, Cornelius dapat penglihatan tentang Petrus, dan sebaliknya, Petrus dapat penglihatan tentang makanan haram dan tentang konfirmasi ada orang yang akan jemput dia ke Kaisarea. Bicara tentang penglihatan, apa yang menjadi kesimpulan bagi kita pada renungan hari ini? Berbicara dari 2 sudut pandang, dari Cornelius dan dari Petrus, punya 2 penglihatan yang berbeda. Lukas menjelaskan dengan jelas bahwa Allah sedang mempersiapkan jalan dengan sangat hati-hati, langkah demi langkah. Ini adalah kasus penglihatan ganda dari Petrus dan Cornelius. Cornelius melihat malaikat yang menyuruhnya memanggil Petrus. Petrus melihat layar penuh dengan binatang haram yang disuruh dimakannya. Bagi Cornelius ini satu penglihatan yang tidak gampang. Kenapa? Ini menghancurkan pride-nya. Disuruh cari Petrus orang Yahudi. Lah dia seorang jenderal besar. Bahkan dikatakan apa? Ketika datang Petrus sampai di rumahnya, seisi rumahnya di situ, keluarganya di situ, seluruh keluarga itu siapa yang tidak hormati jenderal ini? Tapi ketika Petrus datang, dia sujud kepada Petrus. Betapa luar biasanya dia menghancurkan pride-nya orang ini, saudara. Dari sudut pandangnya Petrus, apa yang terjadi? Di dalam penglihatannya, pada titik ini saudara sekalian kita harus mengingatkan diri kita sendiri tentang salah satu poin besar tentang hukum makanan orang Yahudi. Apa yang menjadi pergumulannya di situ?
Bukan hanya orang Yahudi tidak diizinkan makan daging haram, makan daging babi, tapi juga ada daging-daging makanan yang lain, kepiting, berkuku belah dan segala macam juga nggak boleh dimakan kan ya. Itu dari dasar Imamat pasal 11, kita boleh lihat itu. Dan tidak hanya di situ ternyata tantangannya. Nah ini yang dikonfirmasi oleh Cornelius. Hukum makanan apapun asal usulnya tidak boleh dimakan. Itu tujuannya berfungsi untuk menjadi status penanda orang-orang Yahudi berbeda dari tetangga-tetangga mereka yang kafir yang memakan makanan itu, untuk menunjukkan konsep kekudusan di dalam terang perjanjian lama. Sehingga aturannya mereka tidak boleh makan sama seperti orang kafir makan. Tapi tidak berhenti di situ. Yang kedua, aturan diperkuat dengan larangan orang-orang Yahudi tidak boleh duduk di rumah orang kafir. Tidak boleh makan di rumah orang kafir. Kenapa? Kata duduk itu bicara tentang makan ya. Ada dasar teologisnya. Alasannya jelas karena orang-orang yang duduk bersama makan itu motifnya motif keluarga. Sehingga ketika mereka perjanjian lama umat Allah makan sebagai keluarga kerajaan Allah. Jadi kalau dia makan dengan orang kafir, dia menyamakan status kualitas keluarga kerajaan Allah dengan kekafiran bangsa kafir. Makanya nggak boleh. Itu motif perjanjian lama untuk menunjukkan statusnya. Nggak boleh makan makanan haram, nggak boleh duduk bersama makan dengan orang kafir. Tetapi saudara sekalian, apa yang terjadi? Di dalam motif untuk menjadi saksi dari keyahudiannya. Tapi sekarang Petrus dipanggil untuk datang, untuk masuk. Bukan untuk menjadi terpisah dengan bangsa kafir, tapi untuk menjadi saksi kasih dari anugerah Allah yang khusus datang kepada dunia. Dan karena itu tidak menjadi kompromi dengan dunia, tapi datang membawa kekudusan Allah ke rumah dari Cornelius. Ayat 10. Di dalam ayat 15 dari pasal 10 dikatakan, Petrus mendengar Tuhan berkata, apa yang dikatakan halal oleh Allah tidak boleh dinyatakan haram. 3 kali dikatakan. Maka ayat 12, Petrus tidak mengerti, bergumul dia, galau, apa maksudnya, kenapa Tuhan harus kasih ini? Tuhan gak singkapkan, dia cuman kasih penglihatan itu, tapi gak dikasih pengertian maksudnya apa, kenapa harus urusan makanan haram ini dikatakan untuk kumakan. Baginya mungkin saja ini pengujian dari Tuhan untuk dia pegang standar kekudusan. Tapi bukan itu maksudnya Tuhan, bahwa Allah sedang membawa dia untuk membuka matanya kepada hal yang indah. Bahwa Allah tidak membeda-bedakan orang. Ini kan tadi ayat 34 itu. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti. Oh, dulu ada kualifikasi, tapi dalam terang penebusan Kristus, standar kekudusan bukan lagi dari makanan, tapi dari penebusan, bahwa Allah tidak membedakan orang. Kristus adalah Tuhan bagi semua orang. Ayat 36. Inilah firman yang sudah disampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang diberikan damai sejahtera oleh Yesus Kristus. Sekarang itu diberitakan juga kepadamu, hai Cornelius, yang adalah Tuhan dari semua orang, Yesus Kristus. Inilah Injil, saudara. Maka kesimpulan buat kita, bukan milik suatu bangsa tertentu Injil diberitakan. Kuasa Allah itu bukan lokalan, melainkan Allah kita adalah Allah atas seluruh bangsa. Disinilah kita harus sangat berhati-hati untuk tidak terlalu mudah mengikuti prasangka postmodern dalam pengertian dia Allah seluruh bangsa. Bukan untuk membayangkan bahwa ini bicara tentang toleransi. Ya semua agama samalah, yang penting sama-sama percaya Tuhan. Kalau dia bilang percaya Yesus, dia mau jadi agama apapun tidak apa-apa. Bukan itu semangat yang mau diajarkan oleh kisah para rasul. Itu akan menjadi satu kefatalan. Orang-orang zaman sekarang terkadang merujuk pada kisah ini sebagai tanda bahwa dalam perjanjian baru, dalam penebusan, ada pengakuan bahwa semua agama menuntun kepada Tuhan. Atau bahkan semua agama pada dasarnya sama, tidak apa-apa, yang penting percaya. Oh ya, udah boleh percaya Yesus sambil percaya yang lain. Celaka konsep itu, saudara. Itu tentu bukan yang dimaksudkan oleh Lukas. Dan kalau Cornelius dengar itu sekarang dalam realitas gereja yang menghidupi, tidak apa-apalah kita sama-sama. Cornelius pun mungkin mati berdiri kaget gitu ya.
Alasan Kornelius menjadi penyembah Tuhan Israel yang taat adalah karena dia justru muak dengan dewa-dewa Romawi yang biasa dan ingin mengikuti apa yang menurutnya adalah dewa yang nyata. Dia muak dengan semua itu. Maka dikatakan, enggak semua, dikatakan dia Tuhan bagi semua bangsa, tapi bukan Tuhan bagi semua orang. Kenapa harus Kornelius? Kenapa yang enggak lain? Karena dicatat Kornelius benar-benar bergumul mencari Tuhan. Jadi bukan berarti dia Tuhan menerima semua orang, Tuhan menerima kita apa adanya. Kalimat ini sudah dikumandangkan di mana-mana. Ia mengundang kita apa adanya, tidak apa-apa bagaimanapun semua diterima oleh Tuhan. Tentu ada motif itu, niat satu penebusan, konsep penebusan untuk menerima kita di dalam kesadaran pertobatan total. Tanpa itu Tuhan tidak pernah undang kita, saudara sekalian. Jika tidak ada pertobatan, tidak ada kesadaran permohonan pengampunan, tidak ada satu kesadaran untuk menerima baptisan, tidak ada penerimaan roh yang sungguh, apa tanda iman itu benar? Yang dipertaruhkan di sini bukanlah prinsip toleransi, tetapi kebenaran yang sejati, kemuliaan Allah yang hakiki di dalam Yesus Sang Mesias Israel. Allah telah meruntuhkan penghalang antara Yahudi dan non-Yahudi, mempermalukan kedua kategori ini dalam kisah ini. Bagi orang Yahudi yang tadinya merasa diri superior, posisi paling istimewa, hak khusus, sekarang dikasih tahu bukan hanya kamu, tapi bangsa lain juga menerima. Bagi orang Yunani, ini juga menjadi teguran bahwa mereka akhirnya harus mengakui Injil datang dari Yahudi, bahwa menyatakan belas kasih Tuhan juga mereka harus terima, sehingga mereka tidak merasa diri juga paling hebat. Dan meskipun orang-orang non-Yahudi juga harus bertobat dan percaya kepada Yesus, dalam gambaran ini menjadi pengajaran nanti yang ditegur oleh Paulus di dalam kitab Galatia, bahwa saudara menjadi Kristen bukan harus mengikut keyahudian. Mereka tidak harus menjadi orang Yahudi, ritual sunat dan seterusnya, tapi benar-benar menjadi satu di dalam keluarga kerajaan Allah di dalam penebusan Kristus. Sekarang kita gereja menjadi sama dalam berbagai macam latar belakang suku, ekonomi dan segala macam. Kita telah ditebus di dalam Kristus. Di dalam darah Kristus kita telah disucikan, oleh Roh Kudus kita telah dilahirbarukan, bahwa Allah telah melaksanakan rencana itu dan digenapi dalam kehidupan kita sebagai gereja sekarang. Oleh karena itu, waktunya telah tiba ketika semua orang Yahudi non-Yahudi dari segala zaman sampai kepada kita sekarang dapat diterima dalam keluarga kerajaan Allah dengan persyaratan yang sama persis, yaitu apa? Justification by faith. Ini undangan Tuhan. Sekarang kita sudah terima itu. So what for? Untuk apa saudara? Bukan untuk kita bermain-main dengan diri kita, tapi untuk menerima undangan kita menjadi orang-orang kudusnya Tuhan. Inilah Injil yang terus tersebar sampai saat ini. Dan kita diberikan hak istimewa yang sama untuk kita hidupi di dalam kehidupan kita sebagai gereja saat ini. Jangan tahan saudara, jangan tunda. Jangan hanya sibuk dengan dirimu sendiri dan pergumulanmu, tapi lihatlah engkau sebagai orang-orang kudusnya Allah yang telah ditetapkan dalam tujuannya Allah. Kiranya kita benar-benar meresponi Tuhan, menghidupi panggilan kita, mengerjakan panggilan dalam kehidupan kita secara pribadi, dan menerima undangan Tuhan untuk menjalankan panggilan kita sebagai gereja yang berjalan bersama. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau yang telah memilih kami, Engkau yang telah menjadikan kami umat-Mu, bahwa Injil yang diberitakan adalah Injil bagi setiap bangsa, bagi seluruh bangsa. Dan kami pun menjadi golongan yang menerima hak istimewa itu. Dan kiranya kami juga punya hati yang luas untuk melihat bagaimana saudara-saudara kami seiman dari latar belakang apapun, dari berbagai beda suku, dari berbagai latar belakang ekonomi, dari berbagai latar belakang pendidikan, dan berbagai macam latar belakang yang berbeda-beda. Ajar kami untuk melihat bahwa kami adalah satu di dalam tubuh Kristus. Sehingga kami tidak punya alasan untuk menjadi pongah dan sombong, merasa diri lebih superior. Atau kami juga tidak punya alasan untuk menjadi orang-orang yang minder dan self-pity, karena kami sama menjadi bagian dari keluarga kerajaan Allah. Karena itu jangan biarkan kami menunda, jangan biarkan kami berlambat, jangan biarkan kami terus berkutat dengan diri dan kedagingan kami, tapi berilah kami hati yang mau sama-sama bertumbuh, hati yang mau bersama-sama berjalan, hati yang mau bersama-sama melayani, untuk terus menggenapi misi kerajaan Allah, untuk terus menjadi saksi Tuhan,
untuk Injil diberitakan kemanapun Tuhan pimpin, di dalam kami dan melalui kami, di dalam personal kami masing-masing dan melalui kehidupan kami sebagai gerejamu, khususnya Emery Sunter di tempat ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Inilah yang menjadi keteguhan hati kami di tengah-tengah segala badai hidup kami, bahwa kami orang kudus-Mu. Inilah keteguhan hati kami untuk berjalan tidak kompromi dengan dosa, bahwa kami umat kudus-Mu, orang-orang kudus-Mu yang Kau khususkan menjadi milik kepunyaan-Mu. Berkati kami, pimpin kami, pakai kami sampai seumur hidup kami menjadi gereja yang memuliakan nama-Mu. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita akan mendengarkan pujian persembahan dari choir untuk mempersiapkan kita untuk masuk ke dalam perjamuan kudus.